Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang luar biasa ini. Allah ada di mana? Jadi memang kita semua sering dalam benak kita muncul pertanyaan seperti ini. Jadi karena kita tidak pernah dan tidak akan bisa melihat Allah, bagi hamba-hamba Allah yang mempercayai adanya Tuhan Sang Maha Segalanya, mereka percaya dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Karena memang segala sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya. Jadi pertanyaan ini bagus, tapi memang agak sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bagi hamba-hamba Allah yang sudah mengenalnya atas ridho dan izin Allah, mereka bisa merasakan kehadirannya. Jadi insya Allah pertanyaan ini kita akan kaji bersama. Semoga Allah ridho dan berkenan melimpahkan pemahaman bagi kita semua, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bawa Al-Quran ya. Ya, jadi kita akan awali dengan mengacu pada firman-firman Allah. Itu kita buka surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua. Kita menuju ke ayat 186. Ya, sudah ketemu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, baik, kita coba simak. Saya bacakan demikian yang tersurat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sebab itu hendaklah mereka memohon perkenan kepadaku dan beriman kepadaku, supaya mereka memperoleh petunjuk. Jadi kita bisa maknai ayat ke-186 ini dari surat Al-Baqarah, yaitu Allah sudah berfirman bahwa Allah dekat. Nah, di sini Allah juga sudah mempersilahkan untuk hamba-hamba kita semua untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah, mohon perkenannya, dan berimanlah kepada Allah supaya kita memperoleh petunjuk. Jadi banyak hal-hal yang memang sulit untuk kita temukan jawabannya. Dengan cara itulah kita beriman dan selalu mohon petunjuk Allah
insya Allah dengan ridhonya Allah limpahkan petunjuknya berupa pemahaman-pemahaman yang kita ingin tahu pemirsa. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita menuju ke surat berikutnya, yaitu surat ke-50, surat Qaf. Baik, sudah ketemu ya. Kita langsung ke ayat 16. Saya bacakan, demikian tersurat, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita bisa maknai firman Allah ini, pemirsa, bahwa Allah sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Jadi kita tidak akan bisa sembunyi dari Allah, bahkan Allah Maha mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hati hamba-hambanya. Jadi itu keberadaan Allah, Bapak, Ibu-ibu. Jadi seperti itu memang kita tidak bisa melihat. Tapi bagi hamba-hamba tertentu, insya Allah bisa merasakan sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Baik, kita langsung menuju ke surat, sebentar pemirsa, surat ke 57, yaitu surat Al-Hadid kita menuju ke ayat 4. Demikian tersurat, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan apa-apa yang keluar daripadanya, apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang naik kepadanya. Dan dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ini ditegaskan kembali bahwa Allah sudah menciptakan alam semesta ini yang bagi kita adalah bukti bahwa adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Karena segala sesuatu ini tercipta pasti ada yang menciptakannya. Dan setelah Allah menciptakan, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan keluar dari bumi. Demikian juga apa-apa yang turun dari langit dan naik ke langit. Dan Allah beserta kita semua di mana saja kita berada. Allah Maha melihat apa-apa yang kita kerjakan.
Jadi ini bagi hamba-hamba yang sudah beriman, pemirsa. Jadi mereka memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa dilihat oleh Allah setiap detik dalam kehidupan mereka, sehingga dengan sifat seperti itu mereka akan mengendalikan apapun perbuatan yang Allah tidak ridhoi, karena Allah selalu menyaksikan, melihat apa-apa yang mereka kerjakan setiap saat di dunia ini. Jadi semoga kita juga bisa memiliki sifat seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus bisa yakinkan pada diri kita bahwa Allah senantiasa melihat apapun yang kita lakukan, bahkan apa-apa yang kita bisikkan dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Dengan begitu insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang apapun yang Allah tidak ridhoi, sehingga kita bisa terhindar dari kelakuan-kelakuan buruk baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, bahkan terhadap Allah sendiri, pemirsa. Baik, kita lanjutkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita menuju surat, sebentar pemirsa. Surat keberapa ya? Oh ya, surat Al-An'am, surat ke-6. Surat ke-6, kita coba simak ayat ke-103, pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, saya bacakan. Demikian tersurat. Dia tidak dapat dicapai penglihatan, sedang dia meliputi penglihatan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Kira-kira apa ini maknanya? Mungkin ada yang tahu? Ya, insya Allah coba kita maknai bersama ya. Allah di sini tersurat Allah tidak dapat dicapai penglihatan. Jadi memang Allah nggak bisa dilihat, dan Allah bukan seperti apa-apa. Jadi tidak bisa juga kita bayangkan seperti apa Allah, karena memang tidak mungkin kita sebagai hambanya bisa melihatnya. Nah, namun di sini tersurat bahwa sedang dia meliputi penglihatan. Ini yang maknanya apa yang kita lihat di dunia ini dengan mata lahir kita, apapun itu Allah meliputi yang kita lihat. Jadi Allah meliputi segala apapun yang kita lihat, yang mampu kita lihat, baik itu dengan mata lahir kita maupun
dengan hamba-hamba Allah yang Allah anugerahkan dengan indera keenamnya, yaitu yang tak kasat mata. Semua itu adalah Allah meliputi mereka semua. Jadi bisa coba saya jelaskan mengenai kata, mungkin pernah dengar enggak bapak ibu-ibu, yaitu ada beberapa hamba yang suka menyebutkan kata tajali. Jadi tajali itu adalah manifestasi Allah. Jadi kayak kata gampangnya penampakan pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, penampakan atau perwujudan. Jadi apa-apa yang kita lihat, apapun itu sebenarnya adalah perwujudan dari Allah. Mungkin agak membingungkan ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang kalau kita cerna dengan akal memang agak membingungkan. Nanti insya Allah saya coba beri contoh nanti ya. Ada satu kata lagi, yaitu wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu berarti artinya suatu kesatuan wujud. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah kesatuan wujud dari yang satu, yaitu Allah. Jadi kalau tajali tadi itu Allah mewujudkan atau memanifestasikan berupa seluruh ciptaannya yang kita bisa lihat. Sedangkan kalau wahdatul wujud itu adalah semua dari ciptaannya itu adalah satu, berasal dari satu, yaitu Allah. Ya kurang lebih seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi insya Allah nanti kalau kita sudah ke batin, sudah mengenal Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dengan izin dan ridhonya kita akan dilimpahkan pemahaman ini, pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nah itulah gambaran tajali dan wahdatul wujud. Nah, kita ilustrasikan agar lebih bisa ini ya, lebih bisa kita cerna dengan akal. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini di rumah pasti memiliki meja, kursi, meja yang terbuat dari kayu, demikian juga kursi. Kemudian ada almari yang terbuat dari kayu, tempat tidur, terus apalagi kira-kira buffet dari kayu, apapun yang perabot-perabot yang terbuat dari kayu. Nah, rumah zaman dulu juga ada ya Bapak, ada rangka atap itu juga dari kayu, kusen, daun pintu, daun jendela itu juga dari kayu. Nah,
apa-apa yang tadi saya sebutkan itu, misalnya meja, saat meja itu rusak, hancur, itu sudah tidak bisa disebut meja lagi, tapi apa yang terlihat? Yaitu kayu. Demikian juga dengan kursi, saat kursi hancur, tidak berbentuk kursi lagi, itu yang terlihat hanya kayu. Demikian juga yang lainnya, tempat tidur, almari, buffet, pintu, jendela, saat mereka hancur tidak bisa disebut lagi namanya sebagai tempat tidur, sebagai almari, yang terlihat hanya kayu. Nah, itu maksudnya dari tajalli itu, Bapak Ibu. Jadi wahdatul wujudnya adalah sebetulnya bersumber dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa menjadi bentuk yang beda-beda, yang akhirnya mereka memiliki nama. Dari kayu menjadi kursi, meja, tempat tidur, almari, buffet, daun pintu, daun jendela, kusen, rangka atap, segala macam itu, pemirsa. Jadi itulah, kayu itu adalah wahdatul wujud, dan tajallinya adalah kayu memanifestasikan wujudnya dalam berbagai bentuk. Jadi gambarnya seperti itu, Bapak Ibu cukup paham ya. Ya, jadi memang semua itu sebetulnya ada hanya satu, yaitu Allah. Demikian pula dengan kita, dengan bumi, matahari, bulan, bintang, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh alam semesta berikut isi-isinya ini sebetulnya hanya satu. Itu mereka semua itu adalah tajallinya Allah, dan Allah sebagai wahdatul wujudnya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi ya insya Allah nanti coba direnungkan lagi. Kalau memang belum bisa kita cerna dengan akal kita, coba kita renungkan seperti itu yang sebenarnya ada di kita semua ini. Jadi itulah yang disebut segalanya sebetulnya hanya satu. Yang ada hanya Allah, dan semuanya ciptaan Allah ini sebetulnya tidak ada, hanya Allah yang ada. Kita coba kembali lagi ke Al-Quran. Kita menuju ke sebentar. Jadi surat Al-A'raf, surat ke-7 sudah ketemu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, kita ke ayat 143. Baik, saya bacakan, demikian tersuratnya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berkata-kata dengannya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya,
maka nanti kamu akan dapat melihatku. Maka setelah Tuhannya memperlihatkan kebesaran dirinya di bukit itu, Allah menjadikannya pecah dan Musa jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu dan aku orang yang pertama-tama beriman." Jadi ini sebetulnya kita bisa maknai bahwa Allah sudah menunjukkan kepada Nabi Musa saat Nabi Musa memohon untuk bisa melihat Allah, dan Allah sudah sampaikan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat dan kamu Musa tidak akan sanggup melihatku. Demikian Allah berfirman-Nya. Jadi namun Allah buktikan dengan memerintahkan Nabi Musa untuk melihat sebuah bukit, dan bila bukit itu masih tetap berada pada tempatnya, Allah sampaikan bahwa Nabi Musa akan bisa melihatnya. Namun ternyata bukit itu pecah dan Nabi Musa pingsan. Jadi itu maknanya adalah memang Allah tidak bisa dilihat. Jadi saat Allah tunjukkan bukit itu, bahkan bukit itu pun pecah. Tidak mungkin Nabi Musa bisa melihat, karena saat bukit itu pecah, Nabi Musa langsung pingsan. Dan saat sadar, Nabi Musa langsung bertaubat, mohon ampunan, dan menyatakan bahwa Nabi Musa adalah orang yang pertama beriman kepada Allah. Jadi ini gambarannya seperti itu, yang menegaskan bahwa memang Allah tidak bisa kita lihat dan kita tidak akan mampu melihat Allah. Jadi bagi hamba-hamba yang sudah mengenalnya, mereka bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap detik. Karena Allah sangat dekat kepada seluruh hambanya, dan dimanapun hamba itu berada, disitulah Allah. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira itulah gambaran yang mungkin dibilang jawaban dari pertanyaan juga. Ya itulah yang bisa saya sampaikan sesuai dengan yang saya pahami. Jadi memang sebetulnya memang rasa hablumillah itu adalah hubungan hambanya dengan Allah itu dengan rasa. Jadi memang tidak bisa dengan penglihatan. Demikian. Sudah jelas ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mengenai aras ya, aras. Jadi ini pertanyaan lagi dari Bapak kita ini. Jadi tadi pada surat ke-57 Al-Hadid ayat keempat ya, yaitu yang Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 mangsa, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Nah ini aras ini sebetulnya memang setahu saya memang belum ada hamba-hamba Allah yang bisa memahami hakikatnya aras. Tapi insya Allah atas izinnya kita gambarkan apa itu aras. Tapi secara hakikat memang
tidak bisa disampaikan bagi hamba-hamba Allah yang memang sudah Allah kehendaki untuk dilimpahkan pemahaman mengenai aras ini. Namun itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata Bapak Ibu-ibu. Jadi saya hanya coba sedikit gambarkan saja apa itu aras yang selama ini banyak hamba Allah ini yang mengartikan aras adalah suatu singgasana, suatu kursi mungkin seperti yang bisa diduduki gitu, bahwa namun sebetulnya Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak membutuhkan waktu. Dan memang tempat dan waktu adalah ciptaan Allah. Jadi itulah sebetulnya pemahaman Allah Maha Esa. Esa itu hanya Dia yang ada. Jadi bahkan tempat dan waktu pun itu tidak ada. Itu Allah yang menciptakan. Jadi memang karena Allah yang menciptakan tempat dan waktu, maka Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu. Jadi jangan kita bayangkan Allah itu bersinggasana di kursi, di aras itu duduk gitu. Bukan, pemirsa. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas, bahwa memang Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita, dan Allah bersama seluruh hambanya dimanapun. Jadi Allah meliputi segala sesuatu. Allah ada di mana-mana. Jadi bukan berarti duduk di suatu tempat. Bukan seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Allah tidak membutuhkan itu, karena semua adalah ciptaannya. Bahkan tempat dan waktu adalah ciptaannya. Jadi aras ini bisa kita gambarkan sebagai kedudukan tahta atau posisi, yaitu kedudukan sifat kemahaan Allah, maha segalanya. Jadi Allah yang maha besar, maha agung, maha tinggi, maha kuasa, maha pencipta, dan maha segalanya. Itu adalah gambaran dari aras. Jadi aras itu adalah gambaran segala kemahaan Allah, yang kita bisa ibaratkan alam semesta ini berikut apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk bumi yang kita tinggal ini, itu adalah dalam naungan aras, dalam naungan kemahaan Allah, kedudukan Allah. Jadi aras itu menaungi seluruh alam semesta berikut apa-apa yang ada di dalamnya. Dan aras sendiri itu dinaungi oleh Allah. Jadi Allah menaungi aras, dan aras menaungi seluruh alam semesta berikut isinya, yang merupakan ciptaan Allah juga. Jadi itu gambarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti itu. Jadi bukan singgasana yang kita bayangkan Allah duduk, bukan seperti itu. Jadi ya demikian, itu gambaran aras. Jadi baik, sudah cukup ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi mengenai Allah ada di mana, kita sudah coba mengkaji bersama. Insya Allah Allah ridho dan berkenan melimpahkan pemahaman untuk kita semua. Baik, kita sudahi sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang lagi. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu, pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak
apa yang saya sampaikan, pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata dan pemahaman yang saya sampaikan, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa semua yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.